Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kalau hari ini? Baik, Bu. Semangat? Semangat. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai belajar kita pagi hari ini, satu orang mau menunjuk kita berdua. Silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, amalan kita sebagai anak berdoa. Tuhan, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Hingga saat ini, Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai belajar kami. Dan memang untuk menceritakan kami, untuk pelajaran kami, boleh berakal dan makna. Bisa dua dan kebaikan kami dan mengucapkan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak Juda. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar kita pagi hari ini, Ibu mau kita buat kesepakatan. Oke, baik. Yang pertama itu, selama Ibu mengajar di depan ini tidak boleh ada yang memegang paper kecuali Ibu suruh untuk cari materi. Terus kalau misalnya ada yang ribut, nanti dipanggil ke depan untuk ganti Ibu untuk mengajar. Bagaimana anak-anak? Setuju? Setuju. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, ada yang masih ingat materi kita kemarin? Pengen lagi. Oke, betul. Jadi kemarin itu kita belajar tentang aspek-aspek geografi. Oke, sebelum kita masuk di materi konsep 10 konsep geografi, mau tanya, ada yang tahu? Kira-kira 10 konsep geografi itu ada apa saja? Coba Sejarah, ya, lokasi, sekolah. Ya, lanjut. Oke, Ibu akan tahu ya. Jadi yang pertama itu ada lokasi, yang kedua itu ada jarak, yang ketiga itu ada keterjangkauan, ada pola, ada morfologi, aglomerasi, keterkaitan ruangan, interaksi, dan nilai kegunaan. Nah, itu ada 10 konsep geografi. Oke, jadi dalam materi ini tujuan pembelajaran yang kita capai yaitu anak-anak dapat menganalisis dan mengerjakan tugas 10 konsep dasar geografi. Oke, baik. Oke, baik. Jadi untuk 10 konsep dasar geografi yang pertama itu ada yang pertama itu ada lokasi. Nah, lokasi itu ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Nah, lokasi absolut itu lokasi yang merupakan letak atau tempat yang dilihat dari garis astronomis. Kalian tahu tidak? Lokasi absolut Indonesia itu berada di mana? Letaknya, letak geografis. Letak astronomis. No. Oke, jadi lokasi absolut Indonesia itu berada di letak dari Tengah Utara, dari Selatan, dan 95 derajat timur, sangat ada 101 detik. satu. Anak-anak pulang. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, anak-anak yang itu betul ya. Jadi yang kedua itu ada lokasi relatif. Lokasi relatif ini dia disebut dengan lokasi yang merupakan posisi sesuatu wilayah. Contohnya itu Indonesia itu berlokasi di mana? Untuk Timor Leste, Filipina, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Oke, yang kedua itu ada jarak. Jarak itu lagi dibagi lagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Nah, jarak absolut itu menunjukkan jarak antar wilayah yang diukur dengan satuan meter dan kilometer. Contohnya itu jarak dari TKI. Jarak dari Kupang ke TKI itu 200 km. Sedangkan jarak relatif itu jarak yang menunjukkan antar wilayah yang mempertimbangkan rute dan waktu. Contohnya itu jarak dari Kupang menuju TKI itu 5 jam. Ada yang mengerti? Semua mengerti? Mengerti. Next ya. Yang ketiga itu keterjangkauan. Nah, keterjangkauan itu mengacu pada kemudahan akses seseorang untuk mencapai daerah tujuan. Contohnya itu anak-anak dari kosnya masing-masing itu bisa berjalan kaki ke kampus karena wilayahnya itu dekat. Mengerti? Ngerti. Yang keempat itu ada pola. Nah, pola itu dia berkaitan dengan susunan dan bentuk
dari persebaran fenomena yang ada dalam bumi. Contohnya itu kalian bisa lihat dari gambar ini. Contohnya itu penduduk di pesisir pantai itu akan membangun pemukiman itu sepanjang garis pantai. Jadi kalian bisa lihat tidak? Oke. Next. Yang kelima itu morfologi. Nah, morfologi itu merupakan bentuk dari permukaan bumi. Contohnya itu ada gunung berapi. Sabar. Oke, yang kelima itu konsep morfologi. Nah, konsep morfologi ini merupakan bentuk dari permukaan bumi, baik secara alami maupun tidak alami. Contohnya itu ada gunung berapi, pegunungan, lembah, bukit, dan lain-lain. Yang keenam itu ada aglomerasi. Nah, aglomerasi ini merupakan kecenderungan objek satu wilayah. Contohnya pengelompokan kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pertanian, dan lain-lain. Yang ketujuh itu ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini nilai atau kelebihan suatu daerah. Contohnya itu pantai. Nah, pantai ini biasa digunakan sebagai, dia mempunyai nilai kegunaan sendiri, yaitu sebagai sarana rekreasi. Dan orang-orang di sekitar pantai itu dapat menggunakan pantai ini menjadi salah satu sarana untuk menopang sektor ekonomi mereka. Yang kebelakang itu ada interaksi dan intervensi. Nah, konsep ini berhubungan dengan ketergantungan dan kembali. Coba kalian gambar, lihat dari gambar ini. Contoh itu ambil contohnya itu seperti desa dan kota. Jadi masyarakat di kota itu membutuhkan beras untuk makan sehari-hari, sedangkan masyarakat desa itu membutuhkan teknologi yang canggih untuk membantu pertanian mereka. Oke, selanjutnya itu ada diferensiasi area. Nah, diferensiasi area itu maksudnya setiap wilayah di permukaan bumi itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Contohnya itu wilayah desa itu cara khasnya itu sebagai pertanian, sedangkan kalau di kota itu khasnya itu sebagai pemukiman, terus pusat-pusat perdagangan, dan daerah-daerah yang sangat padat. Yang ke-10 itu ada keterkaitan ruangan. Nah, keterkaitan ruangan itu maksudnya hubungan dan interaksi yang terjadi antara berbagai wilayah di permukaan bumi. Contohnya itu daerah hilir mengalami banjir karena rusaknya das di daerah hulu. Oke? Ibu jelaskan materi ini, apakah kalian mengerti? Ya, Ibu. Oke. Untuk membahas tentang materi ini, Ibu akan bagi kalian dalam dua kelompok. Oke. Kelompok pertama ini ada lembar tugasnya. Kelompok kedua. Jadi itu ada petunjuknya di situ ya. Nanti kalian baca terus kerjakan. Setelah itu satu-satu maju untuk presentasi. Oke, baik. Satu tolong presentasi ya. Kelompok pertama maju presentasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan konsep pola geografi. Konsep pola geografi mempelajari distribusi atau susunan geografis dari fenomena tertentu di permukaan bumi. Ini melibatkan
pengidentifikasian pola, tren, dan hubungan spasial antara berbagai rangkaian geografis. Sebagai contoh dalam geografi ekonomi, pola distribusi industri dapat dianalisis untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan infrastruktur mempengaruhi lokasi industri. Dengan mempelajari hal ini, para ahli dapat mengidentifikasikan area dengan potensi untuk pengembangan industri lebih lanjut atau perencanaan wilayah yang lebih efektif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya. Saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, di sini kami akan memilih salah satu konsep geografi, yaitu lokasi. Konsep lokasi dalam geografi merujuk pada posisi suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Terhadap manusia, lokasi suatu tempat sangat mempengaruhi iklim dan cuaca yang dialami. Contohnya, Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim panas. Terhadap lingkungan, lokasi geografis mempengaruhi jenis ekosistem yang ada di suatu wilayah. Contohnya, daerah tropis seperti Indonesia memiliki hutan hujan tropis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah presentasi. Tolong dikumpulkan ya. Oke, Ibu akan ambil mulai dari presentasi kalian. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, nanti Ibu sebentar akan kirim hasil kalian untuk tugas di rumah ya. Jadi kalian kumpul, nanti kerja dan kumpulkan ke Ibu. Oh iya, nanti yang nama-nama yang tidak hadir itu nanti kasih ke Ibu ya. Baik Ibu, sebelum kita tutup pembelajaran kita, satu orang tolong pimpin kita berdoa. Oke, baik, terima kasih Antina. Sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu. Bye.